Ini adalah Toyota Yaris Cross, SUV compact barunya Toyota yang bakal jadi saingannya Honda HR-V, Hyundai Creta, dan masih banyak lagi SUV compact lainnya. Nah, salah satu kelebihannya si Yaris Cross ini adalah dia punya mesin hybrid ya. Nah, kita kan sebelumnya udah bikinin video first impression reviewnya Yaris Cross ini. Tapi sekarang dia udah meluncur resmi, makanya kita punya beberapa detail lain yang bakal kita masukin di video ini yang belum ada sebelumnya. Buat detailnya, simak di 10 hal yang berkarakter dari Toyota Yaris Cross. Satu, varian. Varian Yaris Cross dibagi jadi dua pilihan mesin dulu nih. Gasolin alias bermesin bensin dan hybrid. Yang gasolin ada 3 varian, G, S, dan S with GR Parts Aero Package. Nah, yang G ada pilihan transmisi manual dan otomatis, sedangkan yang S dan GR Parts itu otomatis aja ya. Yang hybrid ada 2 juga, S dan S with GR Parts Aero Package. Dan sama kayak Innova Zenix juga, Yaris Cross ini jadi salah satu mobil hybrid beneran alias full atau strong hybrid termurah ya di Indonesia sekarang. Nice lah ya. Oh iya, S dan S with GR Parts Aero Package pada dasarnya varian yang sama ya. Bedanya lebih ke kosmetik-kosmetikan aja. Sedangkan fitur-fiturnya dan set kaki-kakinya itu sama semua. Kali ini model yang kita videoin yang varian paling atas ya, Hybrid S with GR Parts. 2. Pilihan warna. Pilihan warna Yaris Cross ada cukup banyak nih ya. Ada putih standar, abu-abu kehijauan, hitam, merah tua, silver, dan yang premiumnya ada putih platinum pearl white metallic dan merah scarlet. Nah, yang varian hybrid ada tambahan warna dual tone dengan atap hitam. Ini buat warna putih premiumnya, silver, dan merah scarletnya ya. 3. Detail eksterior. Oke, buat yang lupa, Yaris Cross ini masuk ke kelas compact crossover kayak Honda HR-V, Hyundai Creta, dan masih banyak banget lagi kompetitor di kelas yang super duper padat ini. Dimensinya rata-rata mirip lah ya, panjangnya 4,3 meteran. Dan Yaris Cross yang masuk ke Indonesia ini pakai platform DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Ini beda model dan beda platform sama Yaris Cross Global ya, yang pakai platform DNGA di luar sana. Oke, detail desainnya nggak salah sih kalau kalian bilang Yaris Cross ini depannya kayak gabungan Corolla Cross, Veloz, dan RAV4, dan belakangnya kayak Lexus NX. Tapi it's okay, nggak ada salahnya mirip model lain yang semerek ya kan. Depannya grillnya dibuat trapezoidal gini yang cukup besar nih. Dan kalau di yang non GR grillnya luarnya polos aja, yang di GR Parts dikelilingin panel piano black gini ya. Sedangkan yang garis hitam di grill atasnya itu tambahannya aksesoris resmi dari Toyota. Model lampunya cukup kecil nih, sedangkan grill radiatornya pun dibuat trapezoid yang besar kayak grill utamanya juga. Nah, yang di varian GR Parts di ujung dalam housing fog lampnya dikasih tambahan panel hitam gloss kayak bumerang gitu ya. Dan di paling bawahnya pakai body kit GR nih yang campuran sewarna body dan ada panel silver di bawahnya. Detail lampu depannya full LED, lampu kecil LED, lampu besar proyektor LED, lampu jauh proyektor LED juga, fog lamp LED, dan lampu sein LED. Oke, sampingnya. Kalau kalian ingat di video sebelumnya Toyota bilang kalau jarak panel rocker alias bagian terbawah pintunya itu ke tanah itu sampai 260 mm ya. Nah, karena itu, waktu itu orang-orang jadi nyebut ground clearance-nya Yaris Cross ini 260 mm. Well, sekarang Toyota udah nge-confirm ya, jarak panel rocker ke tanahnya itu beda sama ground clearance-nya. Ground clearance-nya dia 210 mm ya. Termasuk tinggi juga, meski nggak sampai setinggi yang orang-orang kira sebelumnya. Cladding plastiknya dibuat kayak di RAV4 nih, yang lekukan defendernya tajam-tajam gitu ya. Oh, dan yang varian GR Parts ini dapat side skirts tambahan di bawah pintunya. Lekukan kaca di pilar C-nya juga tajam tuh ya. Dan sepanjang panel jendelanya dikasih list chrome kayak gini. Plus pilar B-nya dikasih panel piano black nih. Mantap! Velgnya varian S cukup gede ya. Dual tone 18 inci dengan ban 21555 R18. Cuma varian G aja yang dapat velg 17 inci. Varian S ke atas dapat roof rail kayak gini ya. Sedangkan spionnya masih bertengger di pilar A. Nah, emblem Defender ini emblem hybrid barunya Toyota ya. Harusnya sih nanti semua hybrid setelah Yaris Cross bakal pakai emblem kayak gini juga. Belakangnya di varian yang GR Parts ini kelihatan cukup heboh sih ya. Ducktail yang warna hitam gloss ini dan panel hitam di pintu bagasi bawah ini itu aksesoris tambahan dari Toyota. So, kalau nggak pakai itu harusnya sih kelihatan lebih bersih nih. Kayak depan dan sampingnya, varian GR Parts pakai body kit GR yang cukup besar dan ada logo GR-nya nih ya. Dan di paling bawahnya ada panel silver ala diffuser juga. Lampunya sih ini yang unik tapi ya, bentuknya mirip kayak yang dipakai di Lexus NX ya. Lengkungannya ngasih tampilan cukup seger sih, gak kayak kebanyakan model Toyota lainnya di sini. Pembeda varian hybrid ada di emblem HEV ini juga, sedangkan detail lainnya semua varian antenanya pakai model sirip hiu dan knalpotnya ngumpet di sebelah kanan bawah gini. Detail lampu belakangnya full LED ya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED dots, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya juga LED.
4. Detail interior. Mengingat di video terakhir kita footage interiornya sangat gelap gitu ya. Nih di video ini bisa kelihatan lebih jelas ya gimana kabinnya Yaris Cross ini. Yes, layoutnya kayak setiap model DNGA yang dijual di sini. Dari Agya, Race, Avanza, Veloz, dan Vios. Kalau lihat sekilas aja interiornya emang seakan mirip semua ya. Sisi baiknya ini ngasih rasa familiar ke model-modelnya Toyota ini. Tapi di sisi lainnya, banyak yang gak suka juga nih SUV 450 jutaan yang mereka dalamnya sekilas mirip hatchback 180 jutaan gitu ya. Untungnya, Toyota masukin beberapa bahan tambahan supaya minimal Yaris Cross ini kelihatan lebih mewah ya. Kayak pemakaian bahan lapis kulit dengan jahitan dan garis biru panjang di dashboard sini yang nyambung lagi di sisi kanannya ya. Oh, dan panel hitam yang di atasnya dibuat bermotif garis-garis gitu yang diulang cukup banyak di area kabin lainnya. Konsol tengahnya, kiri kanannya asimetris ya, dibuat supaya seakan lebih driver fokus gitu. Yang kanannya dapat lapisan kulit gini buat sandaran paha yang sedikit lebih empuk. Sedangkan coba lihat sisi dalamnya yang ada motif garis-garis lagi. Meskipun emang build quality overall konsol tengah ini masih agak kurang sih ya, gampang goyang-goyang gini. Lanjut, pintunya, lekukannya sih asik nih ya bentuknya. Nah bahannya, yang paling atas ada bahan soft touch-nya tuh. Terus bawahnya yang panjang ada lapis kulitnya, panel pegangan itu dilapis piano black dan dalamnya ada motif garis-garisnya lagi ya. Dibuat sandaran tangan ada lapis kulitnya dan bahkan plastik yang paling bawah dikasih motif garis-garis juga. Pintu belakangnya pun yang paling atasnya masih pakai bahan soft touch. Oke juga nih ya, bawahnya lagi bahan lapis kulit. Nah di sini bedanya nggak ada handle besarnya aja ya. Buat sandaran tangannya lapis kulit lagi dan paling bawahnya yang plastik itu juga dikasih motif garis-garis. Bentuk setir trispokesnya mirip kayak yang ada di Veloz ya. Dan khusus varian GR parts di bawahnya ada emblem GR-nya kayak gini. Lingkarnya juga dilapis kulit gini ya. Dan tentunya yang paling bikin mewah ya pasti ada panoramic sunroofnya itu yang cukup besar ya di atasnya. Nah joknya, bentuk joknya cukup keren nih. Supportnya kelihatan tebal dan support atasnya pun sampai bagian pundak ya. Dan di varian S ke atas dilapis kulit sintetis hitam yang ada jahitan biru-birunya. Dan di varian GR parts ada emboss GR-nya di headrestnya. Nama bahannya uniknya Colemo Dure. Katanya sih jauh lebih baik dalam mengeluarkan panas dibanding kulit sintetis biasa. Jok belakangnya kelihatan lebih standar sih, pakai 3 headrest adjustable gini, ada armrest tengah dan seatbelt tengah, 3 titik yang terintegrasi langsung di joknya ya. Paling bedanya di sini nggak ada jahitan birunya aja. Tapi bahan Colemo Dure di belakang sini jadi lebih berguna lagi, soalnya buat melepas panas dari baterai lithium ion besar yang ada di bawah joknya persis ya. Oh iya, harusnya di dashboard sebelah kiri dan di pintu depan ada ambient lightnya. Tapi karena di siang bolong jadi nggak bisa kelihatan nih. Dan ini bisa diubah-ubah juga brightness plus warnanya dari head unit ya. Keren juga nih. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini dan di belakang ada 1 LED di tengah ya. Pegangan tangan plafonnya di depan selain ada di sisi penumpang, ada juga di sisi driver dan di belakang yang kiri dan kanan sama-sama nggak ada gantungan bajunya ya. Sun visornya yang kiri dan kanan ada card holder yang model diselipin gini. Dua-duanya ada kaca dan ada lampu LED-nya juga loh. Nice. Spion tengahnya day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin gini aja. Dan di depan dapat seal plate kecil kayak gini nih. Rasa duduknya nanti di nomor 8 ya. 5. Fitur berlimpah. Fitur Yaris Cross termasuk banyak nih di kelasnya. Oke, yang unik yang belum kita highlight sebelumnya, Yaris Cross ada fitur voice command atau perintah suara yang bisa pakai bahasa Indonesia loh. Kita perlu klik tombol di setir ini dulu buat aktifinnya. Dan sebenarnya list perintahnya bisa kalian cek di head unit ini ya. Ada apa-apa aja. Nih ya, contoh-contohnya. Atur suhu ke 20 derajat Celcius. Atur suhu ke 20 derajat. Turunkan suhu 5 derajat. Atur suhu ke 23.5 derajat. Berapa suhu udara di luar? Suhu udara luar adalah 29 derajat. Hati-hati terhadap sengatan panas. Nah emang voice command di Yaris ini emang gak sebanyak di mobil-mobil Wuling sih ya, yang sampai bisa kontrol jendela gitu misalnya, dan feel bahasanya yang lebih natural. Tapi oke juga lah ya, udah ada. Lanjut, sunroofnya. Yaris Cross varian S ke atas dapat panoramic roof gini nih, alias atap kaca, tapi emang dia kacanya nggak bisa dibuka ya. Nah dia ada bar pembatas yang besar banget di tengahnya, jadi emang feelnya nggak selega di Grand Vitara, kereta atau di MG ZS gitu. Tapi paling nggak buat buka shade-nya elektriknya, tinggal diklik aja. Nggak kayak di HR-V yang full manual ya. Not bad lah. Lanjut, inputnya di depan ada satu USB port Type-C 3 ampere dan Type-A. Di dalam konsol tengah ada power outlet. Di belakang ada 2 USB port Type-C lagi. Varian hybrid juga ada wireless charger, yang artinya kita bisa naruh HP yang ada C standarnya di tengah sini dan nanti bakal ke charge. Ada tombol juga nih buat mati nyalain wireless chargernya seandainya pengen naruh barang lain di atasnya gitu. Dan dia uniknya ada kayak penjepitnya gitu ya di dalamnya. Tuh lihat tuh, jadi HP kita nggak bakal banyak gerak-gerak pas kita lagi bermanuver cukup kenceng. Dan tenang, meskipun ada penjepitnya, tapi iPhone Pro Max series dan Galaxy Ultra series masih muat kok di sini. Jadi HP gede pun nggak bakal masalah yang masuk ke sini. Dan kita juga
diingetin di head unit ya buat bawa HP-nya pas kita matiin mesin. Oke, ini kuncinya kayak kunci model Toyota berbasis DNGA lainnya lah ya, yang tombol lock-nya ada di logo Toyotanya. Kalau kita aktifin menu welcome door unlock ini di MID, nanti pas mobilnya kekunci dan kita deketin mobilnya sambil bawa remote-nya, kunci mobilnya bakal otomatis kebuka ya. Nice. Tentunya ada passive keyless entry-nya. Kalau mobilnya kita kunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle ini ya, tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Nanti spionnya ikut kebuka juga. Buat kunci lagi, klik sekali lagi dan kekunci lagi, plus spionnya juga ikut kelipet tuh. Tapi emang spion ini bisa kita set auto atau manual kelipetnya ya, di tombolnya sini langsung. Tentunya ada tombol start stop mesinnya yang hybrid warna biru gini. Varian S ke atas dapat dashcam nih yang ada kamera di depan gini buat ngerekam kejadian jalan di depan. Semua varian rem parkirnya elektriknya, matiinnya tinggal tekan sambil injek rem dan aktifinnya tinggal tarik aja. Dan ada brake hold nih buat nahan remnya pas kita udah berhenti. Lampunya otomatis nih ya, nice. Dan ada buat pengaturan ketinggian sorotan lampunya ya. Wipernya intermittent variable, tapi kita bisa set di MID supaya speed link, alias nyesuaiin kecepatan wipernya sama kecepatan mobilnya. Tombol di setirnya, yang kiri ada kontrol audio, MID dan aktivasi kamera 360, yang kanan ada kontrol teleponi, adaptive cruise, lane keeping, dan buat ganti drive mode. Varian S khusus yang gasolin ada pedal shiftnya ya, karena yang kita videoin unit yang hybrid jadi nggak ada. AC-nya, varian S ke atas dapat auto climate control. Jadi tinggal set aja suhu berapa dan klik auto, nanti kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28 derajat. Ada buat tarik angin ke kaki dan ada defogger kaca belakang. Cuman emang sayangnya nggak ada defroster kaca depannya. Oh, tapi dapat ventilasi AC buat penumpang belakangnya. Nice. Tentunya pengaturannya ikut dari yang depan lah ya. Oke, head unitnya varian G dapat 9 inci, yang S ke atas 10,1 inci, tapi yang gasolin sama hybrid beda ya. Yang hybrid kayak yang kita videoin ini, kalian gasolin kurang lebih mirip sama kayak di Zenix Q lah ya, yang ada NFC e-money reader-nya gitu. Yang kita detailin yang di hybrid ini aja ya. Ada tombol kapasitif di sebelah kanannya, ada wireless Apple CarPlay, jadi nggak perlu pakai kabel buat sambungin iPhone kita, buat buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Dan ada wireless Android Auto juga ya. Jadi, sambungin HP Android kita buat pakai aplikasi sejenis juga nggak perlu pakai kabel. Oke, menu lainnya, di paling kiri sini ada Bluetooth teleponi. Terus yang vehicle information ini, isinya banyak nih. Ada info kemiringan mobil, kompas, tegangan aki, terus info detail trip meter, info energy flow dari sistem hybridnya, dan sejarah konsumsi BBM. Lanjut, sisanya ada radio, media dari Bluetooth, dan USB port. Dan di settingsnya ada menu buat pengingat servis nih dari maintenance rutinnya, buat cek aki, ganti oli, dan lain-lain, biar nggak lupa-lupa ya. Assign favorite button ini buat set tombol bintang di setir kiri, itu fungsinya buat apa ya? Ada buat set detail perintah suaranya, set sensitivitas layar sentuhnya, pengingat HP di wireless charger, buat mati nyalain sensor parkir depan ada di sini juga, set detail ambient light-nya dari warna dan brightness-nya dari sini juga ya. Di settings audionya ada ASL atau auto sound level, ini buat bikin suaranya makin keras pas kita jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Dan lainnya lebih ke settings lebih standar lah ya. Instrumen clusternya kayak di Race dan Veloz ya, yang gabungin layar LCD 7 inci di kiri dan speedometer digital di kanannya. Ada 4 tema dan temanya beda ya dari yang dipakai di Race dan Veloz. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Detailnya ada indikator bannya lagi belok, menunya ada info konsumsi BBM real time dan rata-rata, sisa jarak berkendara, rasio berkendara dengan mode EV, terus kalau kita geser ada layar fitur safety aktifnya, geser lagi ada layar jam, energy flow sistem hybridnya dan bisa dikosongin, geser lagi ada layar warning, dan geser lagi buat masuk ke layar settings. Settingsnya ada buat terang gelapin display ini, buat atur tanggal dan jam, buat ganti temanya, buat atur apa-apa aja mau ditampilin di display sini. Settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya kayak sekencang apa bunyi from departure alert dan lane departure warningnya. Terus suara lampu sini ada 3 pilihan. Buat bunyi pengenalan mobil di depan pas nyalain adaptive cruise control. Terus buat kenceng kecilin volume blind spot dan rear cross traffic alertnya. Lanjut bisa set notifikasi pengingat nih kayak tanggal ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Lanjut, settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya, dan buat matiin blind spot monitoring dan rear cross traffic alert, dan redup terangin indikator di spionnya. Settings buat auto lock dan auto unlock terjadi pas kapan, dan bunyi kalau kita buka kunci mobilnya. Settings wiper buat nyalain speed link yang tadi, buat mati nyalain one touch triple turn signal, set welcome lights buat nyambut kita, dan follow me home, settings bagasi elektrik, dan pengingat servis.
Oh iya, kalau cek di bawah spionnya, selain kamera tuh kelihatannya ada lampu ya. Ini sih harusnya buat powder light itu, tapi belum kita cobain. Varian S ke atas juga dapat jok driver elektrik 8 arah dan bagasi elektrik ya. Nah yang agak sayang, jendelanya nih yang auto up down hanya di sisi driver aja. Tapi gimana menurut kalian? Banyak lah ya ini fiturnya. 6. Safety lengkap. Fitur keselamatannya Yaris Cross termasuk sangat lengkap nih ya. Dari yang basic, semua varian rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram juga. Rem ABS, EBD, dan brake assist juga lengkap ya. Dan semua varian dapat airbag 6 ya. Ini 2 airbag di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Ada traction control dan stability control. Ini kalau kita tekan sebentar, ini buat matiin traction controlnya aja. Dan kalau tahan yang lama, itu buat matiin stability controlnya juga. Dan ada hill start assist yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik di tanjakan, biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya pakai merosot dulu. Sensor parkirnya, semua varian ada 2 titik di belakang dan 2 titik lagi di depannya. Ada tombol buat mati nyalain juga nih, dan ada indikatornya di MID. Nice. Nah kameranya, varian S gasolin dan S hybrid sama-sama dapat kamera 360 derajat. Jadi ada satu kamera di belakang, satu di depan, dan satu di masing-masing spionnya. Tapi tampilan di kedua varian ini agak beda ya. Nih, yang di S hybrid garisnya bisa belok pas kita belokin setirnya. Dan yang S hybrid dikasih tombol buat akses kameranya dari depan setir gini, yang ngasih beberapa tampilan tambahannya. Dan yang di S hybrid juga kamera 360 derajat nih, ada object recognition-nya. Jadi kalau ada objek mendekat ke mobil gitu, dia bisa ngasih peringatannya. Nice lah. Yang lebih standar, ada indikator seatbelt ketiga penumpang belakang di samping tombol start stopnya tuh, dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. Dari varian G juga ada dapat blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta, dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ. Plus ada rear cross traffic alert yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas lagi mundur. Oke, yang canggihan, varian S ke atas dapat fitur safety aktif yang disebut Toyota Safety Sense, dan ini isinya juga komplit ya. Kayak model DNG lainnya, dia manfaatinnya 2 kamera di balik spion tengah ini, atau yang disebutnya stereo camera ya. Jadi bukan pakai 1 kamera plus radar kayak di model-model TNGA gitu. Pertama ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor, atau pejalan kaki di depan, dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injek remnya ya. Ada front departure alert yang bakal ngasih peringatan, misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan. Ada lane departure alert system yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan. Dan ada lane departure prevention yang bakal ngasih feedback puterin setirnya supaya nggak jadi keluar lajur. Enaknya di Yaris Cross ini juga ada lane keeping control ya. Dia mirip sama lane tracing assist di model-model TNGA yang bakal ngejaga mobilnya supaya terus-terusan ada di tengah lajur dengan secara konstan puterin setirnya selama belokannya nggak terlalu tajam ya. Nah tapi sama kayak model Toyota lainnya, lane keeping control ini nggak bisa diaktifin sendiri ya. Jadi harus bareng sama adaptive cruise controlnya. Dan untungnya Yaris Cross juga ada fitur itu, adaptive cruise control, atau kalau di model TNGA disebutnya dynamic radar cruise control. Ini selain bisa ngeset kecepatan konstan tanpa injak pedal gasnya, dia juga bisa set jarak sama mobil di depan buat dipertahankan. Jadi begitu mobil depan kita ngerem, kita juga bakal ikut ngerem. Begitu mobil depan mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi ya. Lanjut ada pedal miss operation control yang kalau mendeteksi pas kita parkir di depan kita ada tembok atau mobil dan kita nggak sengaja malah bejek pedal gasnya, bukan pedal remnya, nanti mobilnya bakal menganulir input gasnya. Dan terakhir ada auto high beam ya, yang bisa otomatis nyalain lampu jauh begitu terdeteksi terlalu gelap dan nggak ada objek yang berpotensi kena silau di depan, dan bakal mati lagi begitu ada yang berpotensi kena silau. Lengkap ya. 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Yaris Cross varian S ke atas elektrik ya. Cara bukanya bisa tahan tombol ini di remote, tapi jangan lupa harus dalam keadaan kunci terbuka. Dan bisa buat tutup juga ya. Bisa pakai tombol di dalam sini juga. Bisa manfaatin passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol panjang sebelah kiri sini dan pintunya kebuka. Dan bisa pakai gestur kaki juga nih ya. Jadi kalau bawaan kita lagi full, remote-nya cukup dikantongin aja. Deketin mobilnya dan tendang bagian bawahnya gini dan bagasinya kebuka. Dan ini bisa kita pakai buat tutup lagi juga ya. Di MID-nya bisa kita set buat mati nyalain fitur bagasi elektrik ini, mati nyalain fungsi gestur tendangannya, seberapa tinggi kebuka pintunya, dan suara kebukanya ya. Oke, ini bagasinya Yaris Cross, termasuk cukup besar ya. Bibirnya cukup lebar nih, agak lebih sempit di bagian atas dan bawahnya baru melebar ya. Jarak bibirnya ini dari tanah kayak kebanyakan SUV lah, agak tinggi. Jadi naikin barang berat angkatnya agak PR ya. Dan lantainya ini rata sama bibirnya ya, jadi kalau keluarin barang dari dalam tinggal langsung ditarik aja. Nah, ini jaringnya tambahan ya, aksesoris resmi Toyota. Ini bisa kita lepas jelas ya. Nah, lihat lagi
lagi lantai bagasinya nih. Kalau lantainya kita buat rata sama bibirnya, sebenarnya emang bikin ketinggian ruang bagasinya jadi berkurang gini ya. Tapi enaknya, ini ternyata lantainya bisa kita turunin loh. Tuh, ada 2 level ya. Nah, kalau kita turunin gini, lantai bagasinya emang jadi nggak rata. Tapi ruang bagasinya jadi lebih tinggi ya. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, kita naikin lagi ya lantainya. Detailnya, di kanan sini nggak ada apa-apa sih. Paling di lantai bawahnya ada yang bisa ditutup buka kayak gini. Di sebelah kiri ada lampu bagasi LED ya. Ada parcel shelf nih, modelnya bisa ditutup buka gini ya. Ini kalau kita giniin, barang kita di bagasi jadi nggak bisa diintip dari luarnya. Nah, karena modelnya retractable, jadi kita nggak bisa taruh barang di atasnya. Dan ini tentunya bisa dilepas total juga ya batangnya. Di bawah lantainya bisa kita lipat gini ya lantainya, jadi nggak usah dipegangin. Ini ada storage tambahan gede juga nih ya ukurannya. Dan di bawahnya lagi ada ban serep yang ngintip tuh. Ini kita angkat dulu ya semua lantainya. Nah, kelihatan deh ban serep kaleng kayak gini. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tuas di pinggir sini ya. Nih, kalau yang kanan dilipat, kita jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, ruangnya jadi lebih besar dan lihat nih, lantainya rata nih ya. Jadi kalau mau geser barang ke depan, tinggal didorong aja ya. Mantap! Buat tutup pintu bagasinya, di kanan ada handle manual gini, di kiri tombolnya ada 2 nih ya. Yang kiri buat tutup biasa, dan yang kanan buat tutup sekaligus langsung kunci semua pintunya. Tapi, kalau tadi kita klik yang sebelah kiri, kita tetap bisa kunci semua pintu lain pakai tombol kecil di sebelah kanan sini nih ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk cukup berat. Sudut bukanya termasuk lebar, dan buat napak ke dalamnya standar lah, kayak napak ke compact SUV lainnya, alias kayak naik ke hatchback yang tinggian sedikit, jadi masih gampang lah ya. Posisi duduknya, kalau kita set ke paling rendah, masih termasuk cukup tinggi nih ya. Ya, agak sedikit lebih tinggi dibanding kebanyakan SUV compact sih ya. Visibilitas ke depannya termasuk cukup bagus, meski emang ke sampingnya agak kurang nih, soalnya pilarnya agak landai, dan spionnya juga posisinya masih di pilar A ya. Pengaturan jok driver varian S ke atas, elektrik 8 arah nih ya. Nice. Yang penumpang depan manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun nih, tapi udah enak sih ini buat sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga. Headroomnya di yang ada sunroofnya udah termasuk sempit sih ya. Meski emang kalau dibuka shade-nya jadi sedikit ngasih feel yang agak lega aja. Armrest tengahnya dikasih lapis kulit tapi agak tipis ya, jadi agak keras ini. Dan ini nggak bisa digeser maju mundur, makanya nggak bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu lebih tebal sini, lebih empuk ya. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga ya. Tapi khasnya di NGA, maju mundur setirnya emang sedikit ya. Dan ruang bawah setirnya ini nggak terlalu lega. Sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibanding yang depan, tapi masih cukup oke lah. Sudut bukanya agak sempit ya sayangnya. Meski untungnya atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding yang depannya. Dan ini sudut pahanya ketopang sempurna ya buat kita. Sama sekali nggak nekuk-nekuk. Jadi orang dewasa duduk belakang sini nggak bakal pegel. Joknya nggak bisa digeser maju mundur ya. Ruang kakinya masih termasuk luas ini. Oke lah. Nah, ruang gerak sepatunya ada catatan nih. Masih cukup aman emang, tapi di ujungnya sini agak ngegunduk sedikit. Jadi kaki kita agak nggak enak itu bersandarnya. Headrestnya di ketiga sisinya adjustable ya. Mantap. Dan enaknya, jok ini bisa ada 2 posisi kerebahan. Yang pertama kayak gini, dan yang kedua kayak gini. Ini yang lebih tegak, di ruang kepalanya sedikit cukup aman lah. Dan ini kalau dibuat lebih rebah nih. Cuma sedikit lebih rileks aja, tapi ruang kepalanya jadi lebih lega juga ya. Di depannya emang ada sunroof sih, tapi karena ada gundukan persis di depan kepala kita, jadi agak ngasih kesan sempit gitu malah ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit juga ya, cukup empuk sih, gak tipis banget kayak unit pertama kemarin. Dan di tengah enaknya dapat armrest lipat gini ya, jadi bisa lebih rileks duduknya. Kalau mau duduk bertiga, nampak ke tengahnya perlu agak ngelipat gini ya kakinya. Ini gundukan di tengah agak lebar sih, jadi kalau anak kecil sebenarnya kakinya bisa di sini. Kalau orang dewasa enaknya di kiri kanannya aja. Dudukan tengahnya lebih tinggi sedikit tapi masih empuk ya. Sedangkan belakangnya lebih maju dan lebih keras dari kiri kanannya. Tapi karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak bakal ngedanga kalau sandaran. Ruang kepalanya masih sama kayak kiri kanannya, dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. 9. Mesin hybrid.
Yaris Cross tersedia dalam dua pilihan mesin. Yang pertama, Yaris Cross gasolin pakainya mesin bensin. Ini mesinnya sama kayak di Avanza, Veloz baru, Vios baru, Yaris baru, dan gitu-gitu ya. Namanya 2NRVE. Ini kapasitasnya 1500 cc, tenaganya 104,6 HP atau 106 PS, dan torsinya 138 Nm. Dibanding kompetitornya, emang angka-angka ini termasuk cukup kecil ya. Nggak jauh beda dibanding Grand Vitara baru gitu. Transmisinya ada dua, yang gasolin ini manual 5 percepatan dan CVT. Oke, yang satu lagi, Yaris Cross Hybrid. Hybrid artinya Yaris Cross ini punya dua mesin dan dua sumber energi. Yang pertama, mesin bakar yang ditenagain sama bensin, dan satu lagi, motor listrik yang ditenagain sama baterai. Jenis mesinnya baru nih ya, 1500 cc berkode 2NRVEX. Jadi, kayak mesin bensin ya, tapi diutak-atik lagi buat cocok sama pemakaian sistem hybridnya Toyota. So, mesin bensin di sistem hybridnya ini tenaganya 89 HP dan torsinya 121 Nm. Loh, kenapa lebih kecil dibandingkan di 2NRVE biasa? Karena di 2NRVEX ini dipakein Atkinson Cycle dibanding Otto Cycle yang di 2NRVE. Prinsip Atkinson Cycle ini bakal lebih menunda tertutupnya valve intake. Ini demi membakar bensin yang lebih efisien dan lebih maksimal di setiap cycle-nya, yang berujung ke naikin konsumsi BBM yang jauh lebih baik. Meskipun dia bakal nurunin tenaganya di kecepatan rendah ya. Nah, karena tenaga di kecepatan rendahnya berkurang, masuk deh perannya motor listrik di sistem hybridnya. Nah, dibanding mesin bensin, motor listrik ini kerjanya instan. Jadi, delivery tenaga di kecepatan rendahnya sempurna dan bakal nutupin kekurangannya mesin Atkinson tadi. Tenaga motor listriknya 79 HP dan torsinya 141 Nm. Dan motor ini ditenagain baterai lithium ion berkapasitas 0,76 kWh yang posisinya ada di bawah jok penumpang belakang. Tuh, dia ada ventilasi buat dinginin baterainya juga ya. Dan pertama nih di model hybrid Toyota Indonesia yang pakai lithium ion. Kombinasi tenaga maksimum mesin bensin dan motornya 110 HP ya. So, bukan kalian main jumlahin aja angka mesin bensin dan motor listriknya. Sistem hybrid yang dipakai disebut THS2 ya, atau Toyota Hybrid System generasi keempat. Mirip-mirip kayak yang dipakai di Corolla Cross lah ya. Ini adalah strong atau full hybrid berjenis series paralel ya. Jadi, motor listriknya bisa menggerakkan ban tanpa perlu mesin bensin yang menyala. Bisa juga motor listriknya menggerakkan ban sembari mesin bensin yang nyala buat gerakin generator supaya nge-charge baterainya. Bisa juga mesin bensin dan motor listriknya bekerja barengan buat sama-sama gerakin bannya, dan bisa juga hanya mesin bensin aja yang bekerja buat gerakin bannya. Nah, dibanding yang bermesin bensin doang, yang mesin hybrid ini jelas bakal lebih smooth dan tenang di mayoritas waktunya, lebih responsif karena torsi instan motornya, tapi juga jauh lebih irit konsumsi BBM-nya ya. Nah, meskipun Toyota nyebutnya sistem hybrid di Yaris Cross ini pakai transmisi CVT, tapi nggak ada belt kayak CVT konvensional ya. Di sini, mesin bensin dan motor listriknya itu dihubungkan pakai power split device yang isinya ada ring gear, sun gear, dan planetary carrier yang kerjanya itu kayak prinsip planetary gear gitu. Tapi emang rasanya pasti pakai kayak transmisi CVT ya. So, Toyota nyebutnya CVT biar gampang. Ada mode B di transmisinya buat kuatin regenerative braking ya, alias proses mengkonversi energi kinetik ke energi listrik yang bakal disimpan ke baterainya saat kita ngerem mobil atau pas deakselerasi. Ada 3 mode berkendara ya, normal, power, dan eco. Dan yang hybrid sebenarnya ada satu lagi, EV mode. Ini mode yang bakal prioritasin buat nggak nyalain mesin bensinnya selagi bisa ya. Biasanya kalau lagi jalan di kompleks yang mesti tenang banget gitu. Dan Yaris Cross bensin ataupun yang hybrid sama-sama penggerak roda depan. 10 detail-detail lain. Yaris Cross ini langsung dirakit di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia alias Timin di Karawang ya. Nice, dan dia mirip kayak Veloz dan Vios baru ya, karena pakai platform DNGA. Jadi tulisannya Developed by Daihatsu. Nah, yang keren itu kandungan lokalnya langsung 80% loh, dan ini juga langsung diekspor ke banyak negara ya. Mantap. Spesifikasi BBM-nya emang gak tertera kalau kita buka kap bensinnya ya. Tapi kalau cek di buku manualnya ada nih. Mau mesin yang 2NRVE atau yang hybrid 2NRVX, dua-duanya minimal pakai bensin dengan oktan RON 90 ya. Artinya masih bisa pakai sejenis Pertalite, BB90, Shell reguler, dan yang mirip lainnya. Garansi umum mobilnya standarnya 3 tahun atau 100.000 km, dan kalau ikutin jadwal servis rutinnya nanti dapat extended warranty 1 tahun atau 20.000 km. Sedangkan khusus baterai hybridnya sama kayak Innova Zenix nih, dapat warranty sendiri selama 8 tahun atau 160.000 km ya. Buat servisnya dapat gratis biaya jasa dan spare part sampai servis berkala ke-7 ya, maksimal 3 tahun atau 60.000 km. So, gimana menurut kalian soal Toyota Yaris Cross ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami, channel video-video kayak gini. See you next time.